Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin, Kades Kaligowong. Sekarang saya bersama pemuda-pemuda para jawara-jawara Kaligowong yang ahli dalam dunia maya. Sudah sekitar beberapa bulan para pemuda-pemuda Kaligowong panen raya dari dunia maya. Ada salah satu di antaranya orang yang paling kurus ternyata uangnya paling banyak. Dalam satu bulan dia bisa dapat 60 juta. Itu caranya dia mendirikan satu komunitas, namanya apa Mas? Komunitas Artulistiwa. Artulistiwa. Bergerak dalam bidang lomba desain grafis, khususnya lomba logo. Itu para pemuda Kaligowong sudah ada beberapa yang menikmati, mungkin 10 lebih lah itu, tapi sekarang akan membuka sayap. Tidak hanya pemuda Kaligowong, siapa saja yang ingin bergabung silahkan datang ke Kaligowong, bergabung sama kelompok pemuda Artulistiwa. Selamat bergabung dengan pemuda-pemuda Kaligowong. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Widya Semara. Ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan saya di website, saya sudah mengikuti lah di 2-3 website marketplace yang sudah saya tekuni sejak 2014 lalu. Alhamdulillah juga selama ini dari 2014 saya sudah bisa membangun rumah sendiri, dan kemarin alhamdulillah saya juga baru saja membeli mobil baru. Untuk rata-rata pendapatan saya setiap bulannya yaitu bisa dikatakan mencapai $700 sampai $1000. Bagi siapa saja yang berminat menekuni di dunia desain seperti saya, Anda semua dapat mengunjungi desa kami yang berwilayah di Desa Kaligowong, Kecamatan Padas Lintang, Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahar Al-Fatih, putra asli Kaligowong dan lahir di Kaligowong. Untuk profesi yang saya geluti saat ini yaitu dunia desain grafis, dan mulai kurang lebih pada tahun 2016 untuk terjun atau bergabung pada komunitas Artulistiwa, yaitu tahun 2018 mulai pembentukan, yang mana komunitas ini diisi oleh pemuda-pemuda asli desa Kaligowong dan sekitarnya. Untuk penghasilan dari teman-teman komunitas Artulistiwa kurang lebih dalam jangka 1 bulan itu mendapatkan sekitar $500-$1000 per bulan. Dan alhamdulillah untuk data yang masuk dari anak-anak atau teman-teman komunitas Artulistiwa dalam jangka setengah bulan ini sudah mendapatkan $5.000. Saya di sini mewakili dari komunitas Artulistiwa. Bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia desain grafis, silahkan berkunjung ke desa kami.
Ya khairul baraya. Hai di Gunung Desma, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Presiden
presiden kami, Bapak Ganjar, gubernur kami, Bapak Eko, bupati kami, Bapak Badrio, ulama kami, Allahul kami.
BUMDes Silatri Indah Desa Beran memiliki beberapa potensi yang kami tinjau dari tentang alamnya, tentang infrastruktur, tentang pendidikan, juga tentang yang lain. Jadi kami memutuskan untuk mengambil diantaranya salah satunya tentang alamnya. Kami memiliki air yang melimpah. Juga di sini juga kami disediakan 1 hektar tanah untuk kami kembangkan untuk usaha. Sehingga kami untuk tentang alamnya kami kembangkan untuk satu usaha pertanian, dan sedang kami konsep karena kami memiliki air yang melimpah, kami akan mengkonsep juga sudah kami kerjakan adalah yang akan membuat kolam renang snorkeling. Juga di airnya kami kembangkan usaha inmindi ataupun inseminasi mina padi, karena di sini airnya selalu melimpah dan tanahnya juga subur. Dan kami membangun pertanian. Untuk tentang infrastruktur kami memiliki jalan raya, kan di sini jalan alternatif dari Purwokerto sampai ke Jakarta, sehingga kami gunakan untuk usaha rest area. Dan di sini alhamdulillah untuk tahun 2016 kami survei setiap harinya rata-rata yang berkunjung sini, pengunjung lokal maupun pengunjung dari luar daerah itu rata-rata sekitar 1.500-an. Sehingga di sini kami mengembangkan rest area, ada toilet, ada doserba, ada kami menyiapkan warung-warung, ada jumlah 16 warung yang kami kerjasamakan dengan masyarakat. Juga di doserba kami bisa memasarkan produk-produk dari hasil kerajinan masyarakat di Desa Beran sendiri maupun teman-teman yang mengolah BUMDes. Sehingga di sini kami salah satunya menjadi salah satu solusi pemasaran untuk produk-produk UKM. Tentunya kebanyakan dari produk-produk kerajinan makanan dan sebagian produk dari handicraft. Kami mencoba untuk memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, entah itu dari alamnya, ataukah dari infrastruktur, ataupun dari masyarakat, ataupun yang lain. Kami maksimalkan untuk mengembangkan usaha BUMDes ini. Salah satunya adalah memang untuk pengembangan usaha rest area. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah bisa memberdayakan yang langsung terjun ke area BUMDes ini sekitar 60 orang. Otomatis dengan 60 orang ini sudah bisa mendapatkan penghasilan, tapi di satu sisi karena banyak pengunjung ini pasti muncul banyak sampah yang akan menumpuk di rest area. Sehingga apa? Solusi kami adalah kami langsung membuat pengolahan sampah, yang sampah organik kami jadikan untuk pupuk organik, sehingga untuk usaha pertanian ini bisa kami ngambil pupuk dari sampah-sampah itu sudah kami ubah menjadi kompos. Dan untuk pupuk yang tidak organik, yaitu seperti plastik, itu kami pilih untuk kami jual lagi karena masih laku untuk dijadikan daur ulang. Khusus untuk sampah-sampah yang tidak bisa diurai dan bisa dijual, seperti contohnya ada Selefom, ada Pampers dan lain, ini langsung kita bakar. Karena apa? Tidak ada solusi lain kecuali dibakar di sini. Kalau kita masukkan ke tanah itu tidak bisa turun, tapi kalau dibakar kita akan mengurangi dari volumenya. Dan untuk pengembangan usaha yang lain, salah satunya adalah di sini perdagangan. Ini memang kami akan memberdayakan ke depan BUMDes ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memasarkan semua produk di masyarakat, dan juga nanti kami ke depan bisa mengedukasi, atau barangkali mungkin nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang mau bekerja sama dengan BUMDes. Sehingga apa? Bagaimana cara pengepakannya, bagaimana cara memproduksi, insya Allah akan kami lakukan pelatihan-pelatihan. Dan juga untuk pengembangan usaha, karena di sini juga kami memiliki potensi, kecuali air, tanah, juga potensi untuk rerumputan. Insya Allah kami juga akan mengembangkan usaha peternakan. Terima kasih dengan adanya BUMDes Silatri Indah ini, saya dan teman-teman pedagang khususnya dan beserta masyarakat Desa Beran umumnya bisa bermitra usaha bersama BUMDes Silatri Indah. Diharapkan dengan BUMDes nanti akan bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga insya Allah apabila nanti BUMDes Desa Beran ini bisa
maju dan berkembang, akan bisa merekrut tenaga kerja yang lebih banyak lagi dan juga akan bisa mengembangkan mitra kerja yang lebih banyak lagi. Di samping itu, dengan adanya BUMDes Desa Amberan, masyarakat Desa Amberan ini bisa jualan di kios-kios BUMDes Desa Amberan. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang mempunyai produk atau home industry, ini bisa dipasarkan di toko BUMDes Silatri Indah. Kami selaku Kepala Desa Amberan selalu komitmen dengan adanya BUMDes ini, sehingga kami setiap tahun menganggarkan untuk penyertaan modal yang sampai detik ini kurang lebih hampir mencapai 1 miliar. Tidak hanya itu, semua bongkok-bongkok kas desa ini saya serahkan kepada BUMDes untuk bisa dikelola dan bisa dikembangkan. Untuk perkembangan BUMDes ini tentu saja perlu adanya dukungan dari masyarakat. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh masyarakat Desa Amberan untuk bisa mendukung BUMDes Desa Amberan ini dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti BUMDes Desa Amberan akan bisa maju, akan bisa berkembang, yang akhirnya nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Amberan. Desa yang dikelilingi hutan, dengan hutan itulah maka petani yang dinaungi oleh LMDH Argomulyo maka mendapatkan keuntungan yang sedemikian rupa, terutama untuk mengurangi pengangguran, menambah lapangan kerja dengan olahan produk-produk seperti kopi, bambu cendani, dan terong Belanda. Itulah sekilas bahwa kami pun punya potensi yang sangat bagus. Demikianlah, terima kasih. Kami kelompok masyarakat Desa Hutan yang bernaung di LMDH Argomulyo Desa Tambi, Kejajar, Wonosobo, yang berupaya dan berkegiatan di hutan dari mulai tahun 2010 sampai saat ini. Kami selalu memanfaatkan lahan tandus, lahan kosong, baik dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, untuk kami tanami kopi jenis Arabica. Dengan tujuan hutan lestari atau lingkungan lestari, masyarakat sekitar sejahtera. Lestari dengan pohon kopinya, sejahtera dengan buah panen kopinya. Karena kami melihat bahwa tanaman kopi selain mampu menjaga kestabilan tanah, juga mampu menghasilkan aspek-aspek ekologi, oksigen, dan mampu menjaga kesuburan tanahnya. Ini juga dimaksudkan sebagai bakti amal kita terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dengan tanaman kopi, kita cukup tanam sekali dan bisa dipanen berkali-kali bahkan sampai sepanjang tahun. Semakin tanaman berumur, maka akan semakin ringan dalam pemeliharaan dan semakin banyak memproduksi buahnya. Sehingga menurut kami, tanaman kopi juga sebagai investasi dan tabungan yang bisa diwariskan ke anak cucu kita. Selain itu, kami kelompok LMDH berupaya tentang inovasi pengolahan kopi agar nantinya bisa menghasilkan produk-produk unggulan dari kopi, baik di tingkat nasional sampai internasional, sesuai permintaan pasar yang ada tentunya. Kemudian kopi kami olah dan kami seduh secara spesial. Adapun pengolahan proses kopi, kami punya banyak varian rasa dari mulai honey, wen, natural, dan juga banyak lagi varian yang ada di kemudian diseduh juga dengan seduhan-seduhan ala zamannya. Dari mulai espresso, V60, blend, atau kopi tubruk, atau dengan cara di-mix dengan bahan lainnya. Sehingga dengan demikian, kopi akan mampu membantu ekonomi petaninya dan dapat menjadikan ekonomi yang berkelanjutan, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghasilan petani kopi, maka kami bersama-sama anggota berinisiatif dan berinovasi bagaimana dengan kopi ini bisa menghasilkan produk-produk dari olahan kopi seperti produk-produk inovasi baru yang kami lakukan, yaitu dengan mengolah kulit kopi sebagai kaskara, yaitu olahan dari kulit kopi yang kemudian kami jadikan minuman sebagaimana minuman teh. Adapun bekatul-bekatulnya ini kita jadikan obat pakan ternak, sehingga kulitnya bisa dimanfaatkan selain untuk pupuk juga bisa dimanfaatkan untuk lainnya. Juga kami ciptakan kedai-kedai kopi di sekitar ini sebagai pengembangan pasar lokalnya, dan nantinya juga akan menjadikan kebun sebagai wisata kebun kopi. Harapan kami nanti bisa ngopi di kebunnya langsung. Semoga dengan inovasi-inovasi ini dapat terwujudkan pelestarian yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan berinovasi tentang kopi. Salam inovasi, Salam berdesa, inovasi desa, menuju kemandirian desa. TPG Kecamatan Dasar is the best. Dari desa untuk Indonesia. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda Norpatisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Latar belakang: 1. Kurangnya kepedulian pemuda pada lingkungan desa. 2. Adanya program pilot project Desa Sadar Zakat dan Wakaf yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. 3. Kurangnya pengolahan sampah anorganik di Desa Kembaran. Inovasi yang dilakukan oleh Karang Taruna Magasuha adalah: 1. Membangun greenhouse tanaman sayur organik sebagai sampel dari program yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam program pilot project Desa Sadar Zakat dan Wakaf. 2. Membuat koperasi dengan sistem bank sampah. Proses: 1. Karang Taruna Margasuha mendapat bantuan dana dari Kementerian Agama untuk melaksanakan program Desa Sadar Zakat dan Wakaf. 2. Karang Taruna membangun greenhouse tanaman organik sebagai sampel ataupun ikon dari program ini. Selain di greenhouse tanaman organik, juga disebarkan kepada masyarakat agar dirawat dan fun, baik dengan dana bantuan dari Kementerian Agama. 3. Hasil panen dari program ini dijual kepada masyarakat sekitar dan kepada pemesan yang berasal dari luar, baik hasil panen dari greenhouse ataupun hasil panen masyarakat. 4. Sampah yang dibawa oleh masyarakat dikumpulkan di bank sampah dan diakumulasi jumlahnya. Apabila nominal sudah mencukupi, maka bisa digantikan dengan kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan lain sebagainya. Hasil: 1. Terciptanya lapangan kerja baru bagi para anggota. 2. Memiliki badan pengolahan zakat yang diurus langsung oleh pemuda. 3.
memiliki pemasukan dari tanaman organik bagi organisasi sebagai modal dalam melaksanakan kegiatan. 4. Pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas bagi pemuda di desa Kembaran. Desa Kembaran siap menjadi pemuda yang produktif. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.